Pada masuk. Baik, Bos. Devan, urus dia. Anak itu Devan kan? Devan Abimanyu. Kamu licik, Mas. Selama ini aku tuh udah percaya sama kamu. Semuanya aku serahkan sama kamu. Tapi kamu nusuk aku dari belakang. Pantes kamu udah gak perlu aku lagi. Ternyata kamu punya Devan untuk menguasai harta warisannya Adrianto. Cik kamu, Mas. Kamu dengar ya? Saya tidak butuh wanita yang terlalu memproteksi saya. Berlebihan seperti kamu. Wanita yang sok tahu. Wanita yang ingin berkuasa. Kamu pikir kamu adalah wanita yang paling berguna. Dan saya membutuhkan kamu. Kamu dengan mudah saya lempar dari sini. Dan nanti kamu akan ngerengek, nangis, minta kembali dengan saya. Hendra tidak pernah bisa ditaklukkan oleh wanita. Karena Hendra tidak mungkin tunduk dengan wanita. Tapi kenapa kamu tega bohongin saya? Ini kan yang janji kamu sendiri. Kamu yang meyakinkan saya untuk percaya sama kamu. Aku tuh selalu bahagia kalau sama kamu, Mas. Tapi aku juga takut. Takut apa lagi? Takut rencana kita gagal. Karena kita sudah sejauh ini, Mas. Kamu tenang aja, semua rencana sudah saya pikirkan matang-matang. Begitu Adrianto meninggal, seluruh warisannya jatuh ke tangan kamu. Sebenarnya yang aku khawatirkan itu Widya, istri pertama Adrianto. Widya, kamu gak usah pikir lagi. Begitu dia keluar dari rumahnya Adrianto, dia sudah sama sekali tidak dianggap lagi oleh Adrianto. Oke. Atau mungkin bukan Widya, tapi Devan. Anak laki-lakinya Adrianto, anak mereka. Devan itu kan punya hak yang sama untuk mendapatkan warisannya Adrianto. Kamu gak usah khawatir saya. Semuanya sudah beres saya atur. Kalaupun ada yang akan menghalangi kita, maka semuanya akan saya binasakan. Kamu tenang aja. Relax dong. Sekarang, kenapa kamu yang patahkan sendiri janji kamu? Kamu bawa Devan. Karena saya tidak suka dengan perempuan yang berkuasa. Sok berkuasa. Dan wanita yang sudah tidak saya butuhkan lagi. Jadi kamu jangan banyak bertingkah. Kamu pikir kamu akan menang? Enggak, Mas. Enggak semudah itu. Saya akan datang menemui Devan dan saya akan ceritakan semuanya. Every detail of it. Lepasin saya. Lepaskan dia. Bos, kenapa bos biarin dia pergi? Dia mengancam saya
akan menceritakan semuanya ke Devan. Tapi dia lupa. Dia sama saja masuk ke lubang buaya. Dia akan hancur sendiri. Karena Tamara lah yang merusak rumah tangga Adrianto dan ibunya. Dan itu adalah mamahnya dari Devan. Yang ini bisa diambil? Sayangan udah pergi tuh. Pepet terus lah Naila. Jangan sampai diembat duluan sama Pak Aska. Jangan gitu dong, Bos. Ini kan tugas gue. Sini, balikin. Gio. Pesanan yang meja di belakang belum ya? Nah, kalian lulus berdua ya. Ini gue belum selesai nyatetnya. Yuk. Ini sebenarnya ada apaan sih? Lu sama Pak Aska itu makin aneh tau. Katanya cinta sama Naila. Tapi melempem gini. Gue tarik kata-kata gue. Nggak enak saingan sama saudara sendiri. Sorry. Lu saudaraan sama Pak Aska? Saudara dari mana? Muka aja nggak mirip. Oh, jadi lu udah nggak mau jagain jodoh lo? Iya. Ternyata selama ini gue jagain jodoh orang lain, Mik. Aduh, ini yang dijodohin lo, yang puyeng gue. Kapan gue bisa duduk nyaman kayak gini? Tinggal perintah doang. Mana Om Hendra? Bos Hendra lagi meeting. Panggil. Gue ada perlu. Cuma Bos Hendra yang bisa merintah saya. Kamu siapa? Lo itu orang kepercayaan Om Hendra. Lo pasti tahu siapa Naila sebenarnya. Bukan urusan kamu. Gue mau tahu kenapa Om Hendra deketin Naila. Pasti ada hal penting yang dia mau dapetin dari Naila. Ngomong lu. Pembayaran kok dibatalin semua? Kamu tahu nggak image perusahaan? Bisa rusak. Kamu jelasin kenapa bisa begini? Maaf Aska, rekanan tiba-tiba minta bayaran di muka. Sepertinya mereka tidak percaya sama kita. Papa menggunakan seluruh power Papa dan koneksi Papa untuk menghancurkan kamu. Papa Hendra bener-bener pengen merusak bisnis saya. Maaf Aska, kalau boleh saya usul,
mungkin kita bisa mengajukan pinjaman dulu ke bank, Pak. Kamu keluar, keluar. Baru aja enak-enak kerja. Tapi ada aja yang hobinya gangguin. Nggak tahu apa, cari kerja itu susah. Nah, dia enak, bos. Ngomongin pacar kamu itu. Jangan pura-pura nggak tahu. Kan kamu tahu sendiri kalau aku pura-pura. Pura-pura atau asli, ya aku sih nggak apa-apa. Malah makin kesini, aku lihat kalian makin cocok. Nah, kamu ngapain? Nay, Gak apa-apa kok, sehat. Kayak waras juga, matanya normal. ya aku emang nggak apa-apa kalau kalian jadian. Nggak usah ngaco deh. Kenapa tiba-tiba jadi jodohin aku sama Pasca? Kan dari kemarin-kemarin kamu yang ngebet ngajak aku nikah, ngejar-ngejar aku. Terus ngomongin perjodohan terus. No offense, Nay. Aku udah nggak tertarik lagi sama kamu. Aduh, Nay, kok kaki aku ditendang sih? Nah, Siko sini. Nah, jangan gini dong, nggak enak kan nanti kelihatan biniku aja. Prahara rumah tangga ini. Oke, sorry. Mas, aku tuh mau nanya. Gio ada cerita apa gitu nggak ke Mas Miko? Soalnya akhir-akhir ini Gio aneh, kayak ngejauhin aku gitu. Mas Miko jangan bohong. Pasti Gio cerita sama Mas Miko, soalnya temen dekat Gio itu kan cuma Mas Miko. Ayo dong Mas, kasih tahu. Nah, kalian berdua selesain urusan kalian. Gua nggak mau ikutan ya. Bisa darah tinggi nih gue. Sini aku bantuin. Nggak apa-apa. Nay, aku bisa sendiri. Tolongin. Bang, ini ya bang, sisanya bang. Ingin sih. Cukup. Oh, cukup. Devan, Edwin, apa-apaan ini? Nggak ada apa-apa, bos. Kamu jangan bercanda ya. Devan, ada apa? Apa yang bisa Om bantu? Enggak, Om. Tadi cuma mampir. Saya pergi, Om. Sorry ganggu. Itu Devan, aset saya. Jangan sampai kamu ganggu dia. Gak segen-segen. Saya akan
habisin nyawa kamu. Baik, Bos. Kamu rusak hari saya. Sana pergi. Hei, stop! Emang lo pikir kepala gue tong sampah? Sini. Maaf. Kenapa sih Ros muncul di saat yang gak tepat? Sial banget gue hari ini. Tiap ketemu lu bawaannya lagi panas mulu. Ya udah, sekarang lo ngobrol sama gue. Lo curhat sama gue kayak gue waktu itu. Ayo. Nah, sekarang lo udah tenang kan? Sekarang buruan lo cerita. Gak ada gunanya gue cerita sama lu. Jangan jambak. Udah gue cerita. Jadi ini cerita tentang temen gue. Dia lagi ada masalah. Kenapa lo gak bawa aja temen lo kesini? Gak mungkin dia mau cerita. Jadi lo mau denger ceritanya gak nih? Jadi temen gue punya bos yang sangat disegani. Dan bosnya itu suka nyuruh seenaknya. Dan kalau ada masalah, pasti temen gue yang disalahin. Ya gitu aja terus. Kenapa temen lo mau? Payah banget sih temen lo. Kalau gue jadi temen lo itu dan punya bos model kayak gitu, udah gue tinggalin. Gue hancurin hidup dia sampai gue puas. Kok mukul sih? Lo senang main fisik ya? Lo juga sih, kenapa sebagai temen lo kayak gitu? Lo gak kasihan sama temen lo? Lo memang gak bagus, gak benar. Gimana sih? Penipu dasar Hendra. Saya mau ngobrol bisnis sama Gio. Saya baru ingat kamu udah ngambil alih semuanya. Kamu bisa bicara sama mama kan? Saya nggak butuh bantuan kamu. Sekalipun saya butuh bantuan. Malah saya berpikir untuk mau lepaskan kerja sama kita. Pak Yudi. Ada apa, Bu? Tolong carikan data tentang keuangan perusahaannya Pak Aska. Segera laporkan ke saya ya. Baik, Bu. Masalahnya bukan gitu, Bos. Masa iya gue kerja sendiri? Capek. Ya tunggu aja. Naila lagi dipanggil Pak Hendra. Apa? Lo nggak mikir dan nggak mau tahu kenapa orang kepercayaan Om Hendra mau nyakitin lo? Saya kedatangan tamu terhormat. Hendra, cukup. Kamu mau Aska saya lepaskan. Cium kaki saya. Apa yang Om Hendra mau dari Naila? Jawab pertanyaan gue. Depan! Apa salah aku sama kamu? Aku gak pernah ganggu hidup kamu. Gak ada yang perlu aku jelasin ke kamu, Naila.